Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Irfani, Rini Nobianti, saya Julaika Amelia Sari. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu biaya kualitas dan produktivitas. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran biaya kualitas. Pertama-tama, kita harus tahu dulu tuh apa yang dimaksud dengan kualitas. Jadi, sederhananya kualitas adalah sejauh mana suatu produk atau layanan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Produk berkualitas tinggi itu bukan hanya sesuai spesifikasi, tetapi juga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi, kualitas adalah tentang konsistensi, keandalan, dan kepuasan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan biaya kualitas? Jadi, biaya kualitas adalah semua pengeluaran atau biaya yang dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar yang diharapkan. Nah, biaya ini mencakup pencegahan, pendeteksian, dan perbaikan masalah kualitas. Secara umum, biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Berikut akan saya jelaskan 4 kategori tersebut dan memberikan contohnya. Jadi yang pertama ada biaya pencegahan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat atau kesalahan sebelum produksi itu berlangsung. Contohnya itu seperti pelatihan karyawan, perencanaan kualitas, atau pembelian alat pengujian. Kemudian yang kedua ada biaya penilaian, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa dan menguji produk agar sesuai dengan standar kualitas. Contohnya itu meliputi inspeksi produk dan audit kualitas. Kemudian yang ketiga ada biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal ini terjadi saat cacat atau kesalahan ditemukan sebelum produk dikirim ke pelanggan. Contohnya itu biaya untuk pengerjaan ulang atau pembuangan produk cacat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal. Nah, biaya kegagalan eksternal ini muncul saat cacat atau kesalahan produk itu ditemukan oleh pelanggan. Contohnya itu kita bisa melakukan klaim garansi, pengembalian produk, atau kerusakan reputasi perusahaan. Nah, itu tadi tentang biaya kualitas dan pembagiannya. Kenapa sih kita perlu mengukur biaya kualitas? Nah, dengan memantau biaya ini tuh, perusahaan dapat menemukan area yang membutuhkan perbaikan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan efisiensi. Hasilnya adalah produk berkualitas tinggi dengan biaya yang optimal. Jadi, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang pelaporan informasi biaya kualitas. Sebelumnya kita harus tahu tuh, apa sih pelaporan informasi biaya kualitas? Jadi kita sederhanakannya saja. Pelaporan ini merupakan proses perusahaan untuk mencatat dan menganalisa suatu biaya yang berhubungan dengan kualitas atau layanan dari mereka. Hal ini bertujuan untuk mempermudah manajer agar mendapatkan data yang akurat dan terstruktur. Jadi, dari data yang akurat serta terstruktur tadi dapat membuat seorang manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih matang. Untuk pelaporan informasi biaya kualitas ini terdapat 5 aspek utama, yaitu yang pertama ada pengukuran, yang kedua ada pelaporan, yang ketiga ada pengendalian, yang keempat ada manajemen berbasis aktivitas atau activity basis management, dan analisa tren biaya kualitas. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pengukuran biaya kualitas, di mana proses ini dimulai dengan mengevaluasi biaya kualitas aktual. Terus pencatatan yang sangat detail itu juga penting. Kenapa sangat penting? Jadi terdapat dua informasi jika dalam pencatatan itu detail. Yang pertama, kita dapat melihat besar biaya dalam setiap kategori sehingga dampak finansial lebih mudah diukur. Lalu yang kedua ada distribusi biaya kualitas,
Setiap kategori membantu kita untuk memahami prioritas mana yang harus kita pertimbangkan atau kita lihat terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pelaporan biaya kualitas. Laporan ini biasanya menyajikan biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan. Sebagai contoh kita ambil dari LED Lighting Corporation. Di perusahaan itu pernah mencatat biaya kualitas hampir 15% dari total penjualan di tahun fiskal 2008. Idealnya, biaya kualitas itu tidak lebih dari 2,5% dari penjualan agar laba perusahaan tetap optimal. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pie chart ini. Ini merupakan perbandingan antara biaya kualitas aktual, biaya kualitas ideal, dan penjualan lainnya. Di bagian hijau, menunjukkan biaya kualitas ideal, yaitu tidak lebih dari 2,5% dari total penjualan. Kenapa tidak boleh dari 2,5%? Itu karena ini merupakan ideal untuk menjaga laba perusahaan agar tetap optimal. Lalu pada bagian merah atau biaya kualitas aktual ada 15%, merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan LED Lighting Corporation pada tahun fiskal 2008. Biaya ini melebihi angka ideal. Angka idealnya tadi 2,5%. Hal ini dapat menunjukkan adanya potensi pemborosan atau kurangnya efektif dari pengendalian kualitas. Lalu yang terakhir ada bagian biru yang merupakan sisa dari total penjualan, yaitu 8,5%. Terus bagaimana dengan pengendalian biaya kualitas? Dalam pengendalian biaya kualitas, seringkali menggunakan metode Acceptable Quality Level atau AQL. Dalam model ini menunjukkan hubungan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan, yang artinya jika biaya pengendalian yang meningkat, maka biaya kegagalannya seharusnya menurun. Yang terakhir yaitu analisa tren biaya kualitas. Oke, yang terakhir yaitu analisa tren biaya kualitas. Dalam pelaporan ini, perusahaan dapat melihat distribusi biaya kualitas itu dan memanfaatkan datanya untuk menemukan peluang perbaikan. Jadi, analisa tren ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana sih strategi pengelolaan kualitas dapat ditingkatkan. Selanjutnya kita masuk pada materi penggunaan informasi biaya kualitas. Penggunaan informasi biaya kualitas digunakan untuk keputusan implementasi program kualitas. Nah, informasi ini membantu perusahaan memutuskan apakah program kualitas layak dijalankan. Dengan mengetahui biaya terkait program cacat, perusahaan bisa memutuskan apakah program ini akan menghemat biaya atau tidak, dan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut setelah diimplementasikan. Ini hanya merupakan salah satu potensi penggunaan dari sistem biaya kualitas. Nah, setelah program kualitas diterapkan, informasi ini dipakai untuk mengevaluasi seberapa baik program tersebut bekerja. Perusahaan dapat membandingkan biaya yang dikeluarkan sebelum dan sesudah program untuk melihat hasilnya. Nah, penggunaan penting lainnya juga dapat diidentifikasi. Selanjutnya yaitu materi produktivitas. Nah, produktivitas ini adalah rasio antara output yang dihasilkan dari input yang digunakan dalam proses produksi. Meningkatkan produktivitas berarti meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan lebih banyak output dengan input yang sama atau lebih sedikit. Nah, pengukuran produktivitas ini berguna untuk mengevaluasi perubahan efisiensi dalam proses produksi dan mengendalikan kinerja perusahaan, baik secara aktual atau mengukur performa saat ini maupun prospektif atau perencanaan masa depan. Nah, dalam produktivitas ini terdapat dua jenis pengukuran produktivitas, yaitu ada produktivitas parsial dan produktivitas total. Nah, yang pertama itu ada pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas parsial adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Nah, tujuannya untuk menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Pengukuran ini dapat dilakukan secara fisik, yaitu input dan output diukur dalam satuan fisik, atau dalam bentuk keuangan, yaitu dinyatakan dalam bentuk dolar. Keunggulan produktivitas parsial ini adalah mudah dipahami dan dapat membantu fokus pada efisiensi penggunaan input tertentu, sehingga memudahkan manajer dalam memantau kinerja operasional spesifik. Sedangkan kelemahan produktivitas parsial ini
Hanya mengukur satu input saja dapat menyesatkan, karena peningkatan produktivitas satu input bisa menyebabkan penurunan produktivitas input lain. Misalnya, penurunan penggunaan tenaga kerja bisa meningkatkan penggunaan mesin yang lebih mahal dan tidak selalu efisien secara keseluruhan. Yang kedua, ada pengukuran produktivitas total. Pengukuran produktivitas dari seluruh input itu disebut pengukuran produktivitas total. Dengan istilah praktis, pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Nah, pengukuran produktivitas total ini menggunakan profil produktivitas untuk memantau perubahan efisiensi secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk pada materi hubungan biaya kualitas dan produktivitas. Biaya kualitas dan produktivitas ini memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Dengan mengurangi biaya kualitas atau biaya yang timbul akibat kesalahan, cacat produk, dan pengendalian kualitas, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk kegiatan produktif yang langsung meningkatkan output. Bayangkan, misalnya nih, sebuah pabrik sepatu, jika banyak sepatu yang cacat dan harus dibuang, perusahaan akan mengalami kerugian besar. Sebaliknya, jika semua sepatu yang dihasilkan dengan kualitas baik, perusahaan itu bisa meningkatkan biaya karena tidak perlu lagi memperbaiki atau mengganti sepatu yang rusak. Mengapa sih biaya kualitas itu penting untuk produktivitas? Nah, ini berdampak pada pengelolaan biaya kualitas terhadap produktivitas. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, di sini ketika biaya kualitas rendah, artinya proses produksi berjalan secara lancar tanpa banyak hambatan. Ini membuat perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang sama. Yang kedua ada untuk memperbaiki keputusan dan loyalitas pelanggan. Nah, produk berkualitas tinggi membuat pelanggan senang. Pelanggan yang puas cenderung membeli lagi dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Ini berarti peningkatan penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga itu mengurangi kegagalan internal dan eksternal. Nah, jika produk berkualitas, maka kemungkinan terjadi kerusakan atau masalah setelah produk dijual akan lebih kecil. Ini mengurangi biaya perbaikan atau penggantian produk yang sudah sampai di tangan konsumen. Jadi, intinya, dengan mengelola biaya kualitas dengan baik, perusahaan bisa mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Ini karena sumber daya yang ada bisa digunakan secara lebih efektif dan efisien. Hasilnya adalah peningkatan keuntungan dan daya saing perusahaan. Baik, itu tadi materi dari kami tentang biaya kualitas dan produktivitas. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan manfaatnya dan dapat dipahami dengan jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.